Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat cinta semuanya. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita bakalan bahas temanya tentang Ramadan Cinta. Apa sih itu Ramadan Cinta, gitu ya? Apa sih Ramadan Cinta? Dan kita saat ini sudah terhubung dengan narasumber kita. Waduh, ada Bang Randy di sana. Nah, Bang Randy, apa kabar Bang Randy? Alhamdulillah, baik Bang Ah, Ajari. tapi itu sepertinya kameranya terbalik deh Bang. Coba dilurusin aja Bang gitu. Ya, saya luruskan dulu. Ah, nah, gitu kan mantap. Oke, agak ribet Masya nih. Allah. Nah, begitu baru keren. Oke baik, saya ulangi lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang hari ini sangat luar biasa ya. Insya Allah hari ini kita bakalan diskusi ya panjang lebar dengan teman kita ya, sahabat kita, sahabat surga Insya Allah. Ada Bang Randy di sana ya. Dan Insya Allah juga hari ini kita bakal membahas tentang Ramadan Cinta ya Bang ya. Nah, selain Ramadan iya, Cinta, kita juga bakalan pengen tahu juga nih, sebenarnya babang tampan yang ada di depan ini siapa sih gitu ya? Randy Andika ini siapa iya. nih gitu? Apa penyanyi yang di sono-sono atau gimana gitu ya? Nah, kemudian sahabat kita doakan juga hari ini di Jakarta alhamdulillah sedang hujan ya. Jadi kita doakan Alhamdulillah. bagi yang sakit itu segera disembuhkan, bagi yang rezekinya seret segera dilancarkan, ya. Bagi yang mempunyai masalah semoga masalahnya segera selesai. Dan bagi yang berusaha punya usaha, insya Allah usahanya lancar. Dan bagi yang bekerja juga kerjanya lancar, insya Allah. Amin. Wah, Nah, amin ya abang-abang Rabbal. semuanya, iya, abang-abang, pom-pom, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bakal nonton nih hari ini karena seru banget nih. Pembicara kita juga udah ada babang tampan di sana gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan yang ketinggalan gimana? Nah, kalau yang ketinggalan, tenang aja, kita bakalan upload video tayangan ulang ini di YouTube. Nanti tunggu saja YouTube-nya ya, tunggu saja link YouTube-nya. Tapi jangan lupa kalau misalkan YouTube-nya sudah tayang, Abang Po semuanya di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Insya Allah keberkahan akan menanti Anda gitu ya. Bang Randy, kita mau dengar suaranya dong. Iya, saya seperti ini. Assalamualaikum, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nah, kita doakan semua dalam keadaan baik. Dan hari amin. ini di Jakarta, kata Bang Ajari, hujan ya. Iya, Tapi betul. Alhamdulillah di Medan ini panas terik luar biasa. Masya Allah. Wih, ternyata pembicara kita kali ini dari Medan langsung ya, diimport ya Bang ya. Oh, impor ya. Bang, kalau boleh tahu nih, hari ini kita mau bahas apa sih? Sedikit aja Bang, bocorannya di awal Bang. Sedikit aja Bang ya, biar pada penasaran gitu. Baik, Bang Ajari. Hmm. Jadi hari ini, pecinta semuanya, kita akan membahas yang namanya Ramadan Cinta. Masya Nah, Allah. ini dikit aja ya. Ah, Ya. Ramadan cinta ya Bang ya? Benar sekali Eh, Ramadan Cinta. Kalau selain Ramadan cinta, ada nggak sih Bang yang kira-kira lebih bermanfaat lagi gitu? Artinya yang Ramadan cinta ini kan sudah sangat luar biasa nantinya bakal dibahas nih. Tapi ada nggak sih pembahasan lanjutannya Bang gitu? Nah, jadi ada selain Ramadan Cinta, nanti kita di sini juga akan berbincang-bincang sedikit mengenai ya motivasi hidup dan berbagi sharing mengenai usaha. Insya Allah Masya nanti Allah. sharing-sharing mengenai usaha. Ini Hmm. mana tahu nih ada sahabat-sahabat kita yang di luar sana ingin menambah income atau ingin berwirausaha, insya Allah nanti kita buka di sini sharing-sharingnya. Nah, mantap. Alhamdulillah. Itu teman-teman sedikit bocorannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini sedang merasa galau gitu ya, cintanya nggak berbunga-bunga gitu ya, cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya, ataupun yang mau memiliki usaha tapi ya usaha apa ya? Aduh nggak ada modal nih, gimana ya gitu.
Sabar, sabar, sabar. Bentar lagi bakalan ketemu jawabannya nih. Nah, sedikit bocoran nih teman-teman. Kalau bawang tampan yang ada di depan ini, saat ini di usia muda, beliau sudah menjadi penyuluh agama. Woi, mantap dong. Ya, selain penyuluh agama, beliau juga seorang motivator nih. Motivator untuk anak-anak sekolah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya dimotivasi sama beliau. Karena kenapa? Karena hidupnya beliau itu senyum aja gitu, kagak ada susah-susahnya. Nah, itu bagaimana caranya tuh? Nah, sekarang sudah hadir juga nih teman-teman kita dari Jakarta, Vita Zil, Mutia Atika, selamat bergabung ya. Tonton sampai akhir, karena kalau nggak nonton pasti menyesal gitu ya. Nah, selain itu, babang tampan kita ini juga adalah seorang pebisnis muda nih. Wah, bisnisnya udah kemana-mana ya Bang ya, udah terbang ya. Ah, Dan juga pesilat juga, aduh banyak banget, saya sampai pusing nih nyebutinnya nih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan yang hadir semuanya insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah Bang, amin, amin eh, ya Rob. ada Amin. pertanyaan nih Bang, dari kawan-kawan yang sebelah sana gitu ya. Sebenarnya Bang Randy Oh iya Andika bang. ini siapa sih Bang? Gitu. Tolong dong Bang, jelasin Bang Randy Andika ini siapa, tinggalnya di mana, statusnya apa, itu yang penting tuh ya. Kemudian pekerjaannya apa dan kegiatannya apa sih Bang sebenarnya Bang? Silakan Jadi Bang. saya perkenalkan dulu Ah, ya kawan-kawan, sahabat-sahabat cinta. Nah, jadi perkenalkan, ini tadi ada pertanyaan tentang siapa saya. Nah, saya ini adalah hamba Allah, insya Masya Allah. Jadi Allah. nama saya Randy Andika. Nah, kalau sahabat-sahabat cinta ngelihat sinetron-sinetron, itu bukan saya ya, itu bukan saya. Nah, sinetron itu bukan saya. Masya Nah, jadi Allah. saya tinggal di Tandem Hilir 1, tepatnya di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan kegiatan saat ini saya masih aktif di kegiatan penyuluh agama Islam Masya Allah. yang menanggung jawab untuk Kabupaten Langkat. Nah, kemudian kegiatan sehari-hari juga saya bersama tim itu memasarkan yang namanya usaha kita ada namanya herbal. Dan insya Allah ini bermanfaat karena ini juga uh, dari awal kita bangun sama-sama dengan tim Ya. dan alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun dan khususnya untuk wilayah Sumatera Utara itu alhamdulillah sudah viral yang namanya herbal kita. Alhamdulillah, Kemudian selain barakallah. saya bergerak di bidang saya bergerak di bidang dakwah, tapi saya bukan ustadz ya. Nah, saya bukan ustadz, bergerak di bidang dakwah bersama tim juga bersama kawan-kawan kita siarkan kebaikan dengan cara-cara yang cara-cara kita lah seperti itu. Masya Allah. Nah, dari sekian banyak kegiatan itu, saya juga salut ya sama Babang Tampan yang satu ini gitu ya. Gimana sih Bang gitu kan, membagi waktu antara karir Abang yang sebegitu banyak dengan, oh iya satu lagi Bang, statusnya saat ini apa nih Bang? Iya. Eh, eh, Status hari ini saya sudah menikah. Jadi hari ini saya sudah menikah, tepatnya belum lama sih saya menikah, tanggal 20 April tahun 2019. Masya Allah, Dan jadi para jomblowati ini nggak bisa lagi daftar ya Bang ya? Insya Allah kalau memang mau daftar, adik-adik saya masih banyak. Masya Allah. Sekarang lu sudah punya anak Bang? Alhamdulillah Bang, Alhamdulillah hari ini saya sudah dikaruniai seorang putri yang cantik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya insya Allah juga akan menjadi penerang untuk rumah dan penerang juga untuk keluarga. Karena insya Allah putri kami menjadi anak yang soleha dan hafiz. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah Bang, menyambung tadi pertanyaan tadi Bang.
kan dari karir yang Ayat. sekian banyak gitu ya, dan abang saat ini sudah punya keluarga kecil yang insya Allah harmonis dunia akhirat, amin. Nah, itu bang, cara membagi waktu antara karir dan keluarga itu gimana sih bang? Nah, cara membagi waktunya sebenarnya uh, kita juga berkarir dan kita juga punya waktu untuk keluarga. Nah, jangan sampai nanti waktu kita terbuang hanya untuk berkarir saja, tapi waktu ibadah kita dan waktu untuk keluarga kita terabaikan. Jadi yang pertama, cara membagi waktunya adalah dengan kita buat daftar. Kalau saya bang, saya buat daftar waktunya bang. Oh, Nah, saya daftar daftarnya, saya buat draftnya. Jadi kalau dibilang sistematis lah. Jadi jam sekian sampai jam sekian saya atur. Ini saya mau kemana? Saya mau kemana? Jangan sampai nanti ketika saya berangkat, saya beraktivitas, aktivitasnya itu sia-sia. Masya Nah, Allah. jadi memang sekian saya harus ada di mana, jam sekian ada di mana. Kemudian kalau biasanya saya itu membagi waktu untuk keluarga itu malam dan hari-hari libur. Hmm. Dan memang jika libur itu insya Allah jadwal saya itu selalu saya kosongkan untuk keluarga dan untuk ibadah. Jadi walaupun kita sibuk bekerja bang, tapi ibadah itu penting loh. Apalagi ini nih, ini jangan sampai kita ketinggalan ini. Kita berlomba-lomba sampai mendapatkan kebaikan. Betul, Karena betul. hari Ramadan ini juga yang diterangkan oleh Allah itu bulan cinta. Masya Allah, bulan cinta ya bang. Jadi time manajemennya harus tepat gitu ya bang ya. Nah, kalau ketika abang Iya. bikin time management dengan keluarga dan karir, itu cara berkomunikasinya dengan orang rumah ya, bahasa kita ya, istri gitu ya. Nah, itu gimana sih bang supaya dia mengerti gitu? Ini loh kegiatan saya gitu. Nah, jadi sebenarnya komunikasi sama keluarga atau sama istri terutama. Nah, biasanya ini istri sensitif nih. Kalau sering-sering ditinggal nih. Nah, Betul kalau tuh. sering-sering ditinggal, ya istrinya siapa katanya. Nah, jadi dulu sama istri, kita beri pengertian istri. Contoh gini, nah, sayang, sayang. Lazim, Nah, hari sayang ini dong. oh, kita ada jadwal. Hmm. Ini ada jadwal. Jadwal ini selain untuk kita, jadwal ini juga untuk siar ke orang banyak. Jadi kalau hari ini Umi itu ridho dengan langkah Abi untuk berangkat, insya Allah kita rezekinya dapat, kemudian berkah dari Allah juga. Masya Jadi Abi Allah. ini juga mendapat pahala, insya Allah kita sama-sama ke surga Mi. Contoh seperti itu. Nah itu kalau saya. Waduh, Nah, jadi mungkin pengen cepat-cepat menikah nih bang. jadi intinya kalau sama pasangan itu yang penting komunikasi aja bang. Komunikasi yang baik. Dan kita nggak boleh juga komunikasinya saya mau ke sini mau nggak mau harus saya ini, nggak boleh arogan juga kita, dan nggak boleh sementang kita kepala keluarga, nah kita nggak boleh juga atau semaunya kita sendiri, karena wanita juga. Jadi intinya pemimpin yang baik itu memberikan contoh kepada rakyatnya gitu ya bang ya. Dalam hal ini kepada rumah tangganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu ya bang ya. Insya Allah. Masya Allah, keren banget Babang Tampan. Udah tampan, baik hati, time manajemennya tepat, pokoknya top 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 lah bang. Doain ya bang kalau supaya saya ini bisa cepet nyusul gitu bang. Amin, amin. Amin Semoga ya robbal alamin. aja hati. Nah kemudian Kita bang, cinta yang di luar sana. ya jadi begini bang, kalau misalkan keluarga tadi time manajemennya sudah. Nah sekarang buat orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa gitu kan. Nah dari abang sendiri tipsnya supaya mereka tetap semangat bertugas dengan segitu banyaknya tugas ataupun segitu banyaknya kegiatan, agar dia tetap semangat, tetap tidak pernah lelah gitu ya, dan gimana ya, tetap tidak lemes lah gitu dalam berpuasa. Itu gimana bang tips-tipsnya bang? Jadi begini sahabat-sahabat cinta semua,
Alhamdulillah hari ini kita di bulan Ramadan ya sahabat-sahabat cinta. Nah, pastinya sahabat-sahabat cinta di luar sana itu banyak sekali aktivitas, mungkin lebih padat lagi aktivitasnya dibanding saya. Nah, jadi sahabat-sahabat cinta semua yang sekarang ini sedang beraktivitas, ingatlah sahabat-sahabat, ini adalah bulan Ramadan yang Allah menjelaskan bahwasannya bulan ini adalah bulan cinta yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi intinya sahabat-sahabat cinta, nah kenapa dalam kalimat itu Allah menyebutkan orang-orang yang beriman? Berarti tandanya adalah Allah cinta dengan kita orang-orang beriman yang saat ini menjalankan puasa. Dan sahabat-sahabat cinta yang ada di luar sana, ingat bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa saja berpahala, apalagi aktivitas ibadahnya. Nah, apalagi ketika kita beraktivitas, bekerja, itu semata-mata kita mengharap keridhaan Allah dan berharap bahwasannya kita niatkan apa yang kita lakukan ini adalah ibadah kepada Allah. Insya Allah kebaikannya itu akan double-double dikasih. Amin. Allah, bulan Ramadan, bulan cinta, yang tadinya bulan biasa, mungkin kita aktivitas ini, ibadahnya ini, kemudian pahalanya dapatnya 1, dan insya Allah di bulan cinta ini, di bulan Ramadan ini, pahalanya berlipat. Amin. Berarti Bang tadi kan ada statement yang mengatakan bahwa tidur aja ibadah gitu ya Bang ya. Berarti kalau misalkan kita berpuasa ya udah tidur aja terus gitu ya Bang ya, biar ibadahnya banyak gitu. Gimana tuh Bang? Nah, oke, gitu Bang. Jadi tidur orang berpuasa ibadah, tapi kan kalau kita tidur terus kita ketinggalan sama yang lain. Nah, sementara ini di bulan Ramadan ini kita hanya bermalas-malasan saja, kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang di luar sana yang beraktivitas dan beribadah di jalan Allah. Karena mungkin kita tidur dikasih nilai ibadahnya 1, tapi ketika kita membaca Al-Quran atau bekerja di luar sana untuk menafkahi anak istri, maka dihitung berlipat-lipat ganda. Yang lain udah dapat 100, kita masih dapat 1. Masya Allah. Nah, kan? Jadi artinya tidurnya sedikit aja, tapi ibadah dan bekerjanya banyakin gitu ya Bang ya? Masya Allah. Benar. Nah, terus Bang, kenapa sih Bang kita harus mengangkat tema Ramadan Cinta? Itu ada apa sih dengan Ramadan Cinta, Bang? Nah, ini dia, Bang. Ya. Ramadan Cinta. Kenapa sih Ramadan Cinta? Kenapa nggak Ramadan Berkah atau Ramadan Halal? Oh, Ramadan Halal nanti mungkin sesi selanjutnya. Amin, ya. Allah mantap. Nah, jadi kenapa sih harus Ramadan Cinta? Nah, seperti penjelasan saya di awal tadi, bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan cinta yang Allah menganugerahkan semuanya itu untuk kita hamba-hambanya. Istilahnya kalau kita bilang bulan Ramadan ini 1 bulan penuh bonus, Bang. Bonus pahala, bonus pahala, kemudian bonus kebaikan, bonus keberkahan. Insya Allah yang di luar sana masih lajang atau masih jomblo fisabilillah, insya Allah di bulan Ramadan ini kita doakan bonusnya juga jodoh. Amin. Nah, terus sebenarnya Ramadan Cinta itu untuk siapa aja sih, Bang? Apa buat saya saja, atau buat abang saja, atau buat misalkan yang udah punya keluarga saja, atau punya siapa sih, Bang, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya Bang, Ramadan Cinta ini untuk kita semua, untuk kita semua hamba-hamba Allah yang beriman, yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Nah, karena orang yang terpanggil hatinya di bulan Ramadan ini dan mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman, yang mau mendapat pahala lebih dan juga yang mau menjemput hidayah. Ini adalah orang-orang. Jadi yang dijemput itu hidayah ya Bang ya?
Iya, hidayah. Cuman bukan hidayah tetangga saya ya, Bang. Oh, Masya Allah. Saya kirain abang punya tetangga namanya Hidayah, Bang. Artinya kalau misalkan kita mau cari berkah di bulan suci, berarti Ramadan ini bukan hanya untuk yang tua saja atau yang muda saja, tapi untuk semua kalangan gitu ya, Bang ya. Dan siapapun yang mau mencari berkahnya di bulan Ramadan ini sah-sah saja gitu. Dan bahkan disuruh, malah dianjurkan, bahkan diwajibkan gitu ya, Bang ya. Benar, Bang. Nah, kemudian Bang, kalau misalkan Abang tadi mengatakan kita harus senang di bulan Ramadan ini gitu kan, harus ibadahnya itu lebih kuat, kegiatan sosialnya juga diperkuat. Tapi katanya Iya. Ramadan cinta Bang, tapi kenapa sih ujian-ujian itu masih ada aja Bang gitu? Nah, begini Bang. Hmm. Jadi sebenarnya ujian-ujian, cobaan-cobaan, mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat cinta di luar sana itu pernah mendapat ujian yang berat. Hmm. Nah, terutama apalagi pada ini, terutama ujiannya itu biasanya, ujiannya itu kalau kita jalan, di jalanan itu ada orang jual es gitu, aduh luar biasa. Nah, atau ujian yang lain, mungkin kawan-kawan di sana ketika Ramadan atau sebelum Ramadan atau menjelang Ramadan pernah ditinggal oleh orang-orang yang disayangi. Saya kenal sama Bang Aja Hari udah lama ya, Iya, dan iya. beliau ini luar biasa. Beliau juga sudah ditinggal dengan orang-orang yang beliau sayangi. Masya Allah. Ayahnya meninggal itu ketika usia 1,5 tahun ya, Bang. Iya benar Nah, Bang. belum pernah. Nah, Belum. kemudian ibunya yang dia cintai itu juga ketika beliau itu masih di SMK. Betul Nah, Bang. itu masih sering jumpa sama. Ah, Nah, kemudian baru-baru ini juga mungkin udah ada setahun ya, iya, udah setahun atau kurang dari setahun ini, itu kakak beliau juga itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. betul Bang Nah, 2019. dan 2019. Nah, jadi kakak beliau, kakak yang paling beliau sayangi, Tuh, yang menjadi pengganti orang tua beliau, yang betul. selalu memberi beliau support, itu uh, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga baru-baru ini juga ditinggal oleh orang yang saya sayangi, yaitu ayah saya, Innalillah. tepatnya seminggu sebelum Ramadan. Masya Nah, Allah. jadi hari ini yang mendapat cobaan, apakah dia ditinggal oleh orang yang dia sayangi, apakah itu remaja yang putus cinta mungkin. Hmm, Nah, padahal pacaran itu lebih baik menikah daripada pacaran gitu hmm. kan. Nah, atau kawan-kawan ditinggal oleh orang tua, oleh anak, oleh istri, atau sahabat-sahabat cinta yang ada di luar sana mungkin mengalami kegagalan bisnis. Ingat sahabat-sahabat sekalian, bahwasannya yang namanya ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Sanggup enggak kita untuk menghadapi yang namanya ujian dan cobaan itu? Kalau kita sanggup menghadapi, berarti kita derajatnya dinaikkan seketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Dan Allah. ingat kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Allah tidak akan memberi cobaan kepada seseorang di luar batas kemampuan orang itu sendiri. Dan ingatlah, di balik yang namanya kesulitan, Allah akan memberi kita kemudahan. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Surat apa, Bang? Apa Bang? Apa Bang? Surat Apa apa, Bang? Bang? Penasaran nih Bang. Nah, ini tebak ya, surat apa? Nah, jadi begini. Kalimatnya seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, Nah, tahu surat tuh apa Bang, tahu yuk? tuh Bang. Jelasin aja terus Bang. Oh, Gas terus. Biar semangat lagi nih Bang. nanti tanya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi Allah Allah akan memberi kemudahan setelah datangnya kesulitan. Dua kali diulang oleh Allah. Allah akan memberi kemudahan setelah datangnya kesulitan. Nah, jadi walaupun hari ini sahabat-sahabat sekalian diuji dan dicoba sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yakinlah itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Masya Karena Allah Allah. akan hanya kepada orang-orang yang Dia cintai. Dan Allah ingin tahu nih, apakah kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mencintai apa yang kita sayangi di dunia ini ketimbang Allah. Nah, kalau hari ini kita ditinggal
orang tua kita, Allah akan menguji kita, Allah akan menguji kita dengan apakah hari ini kita lebih sayang kepada orang tua kita atau kita lebih cinta sama Allah. Oh, Apakah hari ini kita lebih cinta dengan istri kita ataukah kita lebih cinta kepada Allah. Jadi Allah ingin bahwasannya kita semua ini seutuhnya itu cintanya kepada Allah. Jadi gitu Bang. itu sepertinya seperti di tafsir surat Al-Insyirah ya Bang ya? Benar nggak sih? Nah, ayo. Tafsir surat Iya, benar, salah. Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ya? Ya, Masya Allah, ternyata tertebak juga. Luar biasa banget. Berarti memang kalau misalkan ujian itu bukan merupakan apa ya? Bukan merupakan musibah dari Allah, tapi ujian itu bukti dari tanda cintanya Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita satu tingkat lebih daripada yang lain gitu ya Bang ya. Nah, sebenarnya ujian itu Bang, apakah ujian itu hanya berupa kesedihan atau cobaan itu berupa kesedihan ataupun kehilangan atau ada bentuk lain sih Bang? Nah, ada juga Bang bentuk lain. Jadi bukan ujian itu bukan hanya sebatas kehilangan, kesedihan, tapi apa yang kita miliki di dunia ini, baik harta kita, keluarga kita, jabatan kita, dan kedudukan kita, itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu atau tidak kita mengendalikan diri itu terhadap apa-apa saja yang telah dititipkan kepada kita. Apakah hari ini kita lebih senang lebih cinta dengan jabatan kita, ataukah hari ini kita lebih cinta kepada Allah? Nah, jadi ujiannya di situ, Bang. Ujiannya bukan hanya kesedihan saja, tapi yang namanya harta, kekayaan, kedudukan, itu juga ujian dari Allah. Karena itu semua bakalnya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Masya Allah. Artinya ini ujian ataupun cobaan bukan hanya berbentuk yang musibah-musibah saja ya Bang ya. Artinya kesenangan pun itu sebagai cobaan gitu ya Bang ya. Bisa jadi Ya. benar nggak sih Bang kalau misalkan cobaan yang bentuknya kesenangan itu sama dengan istidraj Bang? Nah, itu bisa jadi Bang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesenangan-kesenangan itu, kesenangan-kesenangan kita, nah apabila berlebihan, itu tadi seperti yang dikatakan Bang Adi, bisa terjadi yang namanya istidraj. Dan apabila kita berlebihan juga, nanti akhirnya kita yang diperbudak oleh kesenangan kita, bukan kita yang mengendalikan kesenangan kita. Masya Allah. Nah Bang, di samping ujian, berarti ujian itu menandakan cintanya Allah kepada kita gitu ya Bang ya. Nah kita sedikit turun level nih Bang, sedikit turun level artinya kita sedikit membicarakan fenomena yang terjadi saat ini Bang. Nah mungkin Abang punya adik atau punya punya anak murid ataupun punya mahasiswa ataupun punya siswa gitu ya Bang ya. Kadang-kadang ini anak muda Bang, seringnya Bang, ada kata-kata baper gitu Bang ya. Nah, ini sebenarnya kalau baper ini, kalau Abang sendiri kalau misalkan pernah baper itu apa sih ya? Bawa perasaan kali gitu ya Bang ya. Nah, itu sebenarnya pandangan Abang tentang baper itu, kenapa bisa muncul baper sih di dalam diri itu Bang? Itu kenapa tuh Bang? Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya baper nih di dalam diri? Ini biasanya nih, baper ini kan kalau kita lihat ikhwan atau akhwat biasanya ya, yang lain jenis dari kita, beda lawan jenis dari kita, Betul. kemudian memberi perhatian, padahal perhatian itu sebenarnya ya biasa aja seperti teman-teman, seperti teman, seperti sahabat. Nah, tapi kita terbawa perasaan yang berlebih gitu. Nah, sebenarnya yang juga itu kalau untuk remaja itu sering sekali terjadi. Nah, sekarang tinggal lagi bagaimana remaja itu mengendalikan perasaannya. Yang namanya remaja ini, Bang, ini kan emosinya masih labil, betul ya, Pak? Betul. Nah, emosinya masih labil, jadi gampang baper, singgung sedikit, ada orang
bicara apa, kemudian ngomong apa, tersinggung. Nah, gitu Betul, dia betul, Bang. betul. Untuk menghindari baper ini, yang pertama adalah kita banyak-banyak introspeksi diri, satu. Nah, kemudian kita jangan terlalu sibuk mendengarkan perkataan negatif dari orang. Nah, kalau orang menganggap kita bahwa, contoh, ada orang yang ngatain saya nih, oh, Randy ini seperti ini, kurang baik, oh seperti ini, kurangnya ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu membangun untuk kita, nah, kalau itu membangun untuk kita, kita perbaiki diri kita. Kembali kepada introspeksi diri. Tuh. Nah, tapi kalau itu memang bukan dari kita, bukan seperti itu kita, nah, kita berdoa aja untuk kebaikan, untuk orang-orang di luar sana. Nah, kemudian yang nih sering ngelihat dapat perhatian dari lawan jenisnya, bahwasanya baper gitu kan, jadi luar biasa dia perhatian sama aku, mungkin dia jodohku. Udah siap. Apalagi yang jomblo-jomblo. Ini dia jodohku atau apa. Ingat, yang namanya kita antara laki-laki dengan perempuan itu kita dituntut untuk menundukkan pandangan. Masya Allah. Jadi bukan pandangan. Kalau kita menundukkan pandangan, insya Allah pandangan kita terjaga dari godaan setan. Nah, karena kalau kita tidak menundukkan pandangan tadi, nah jadinya kayak gitu Bang. Dapat setan. Oh, itu tuh dapat perhatian lebih. Ayo. Dekat. Seperti itu, sehingga timbullah tadi baper. Nah, tapi kalau tahu saya sering baper juga nih Pak. Nah. Saya sering. Apa tuh Bang? Iya, sering baper juga ketika saya buka YouTube tapi sinyalnya lemot. Jadi baper, jengkel gitu Bang ya? Baper, jengkel. Nah, jadi sebenarnya untuk menghindari baper itu, terlebih kita introspeksi diri dan terlebih kita banyak-banyak istighfar. Masya Allah. Insya Allah bisa jadi dengan perkataan dari orang, atau sanjungan dari orang, pujian dari orang, itu atau cemoohan dan hinaan dari orang, itu bisa jadi kalau kita terbawa perasaan atau baper tadi yang dikatakan Bang Ajahari, nah setan pun akan terus merongrong kita supaya apa? Supaya kita terus tenggelam dalam kebaperan dan kita melupakan pesannya di bahwasannya Allah lebih banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita ketimbang kebaperan. Masya Allah, mantap kali ya Bangku. Nah, ingat sahabat-sahabat cinta sekalian, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dikatakan bahwasanya jika kalian bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Tapi jika kalian kufur terhadap nikmatku kata Allah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Jadi untuk remaja-remaja di sana, jangan baper lagi ya. Nah, karena baper itu bisa mengurangi nilai ibadah kita. Banyak-banyak aja istighfar. Nah, bapernya itu terkurangi dan kemudian ibadah kita bertambah karena kita banyak istighfar. Betul. Lain syakatum lazidannakum wa lain kafatum innadzabillahi syadid ya Bang ya. Allah. Tapi Bang, bener juga Bang bilang tadi, kalau misalkan baper itu bakal mengurangi nilai-nilai ibadah, apalagi para remaja yang masih sekolah nih. Di samping nilai ibadah, nilai sekolah juga bakalan berkurang loh Bang. Oh iya benar. Nah jadi banyak nih yang salah tafsir nih. Banyak nih yang salah tafsir. Seperti ini Bang. Oh, pacar kalau sekolah ini punya pacar jadi menambah semangat. Betul. Menambah semangat belajar. Nah, jadi banyak juga ketika saya ketika saya berbicara di tengah-tengah komunitas pelajar, itu banyak juga kawan-kawan di sana, sahabat-sahabat cinta di luar sana, itu yang memberi pertanyaan kepada saya begini, Bang, jadi yang namanya pacaran itu lebih positif atau negatif sih Bang? Nah,
Kemudian ada yang menjawab, ya positif lah, karena kan kita sebagai pelajar bisa menambah semangat kita untuk belajar. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian saya jawab gini Bang, saya jawab gini. Nah, jadi uh, yang namanya pacaran itu memang positif, positif mendekati zina, positif berdosa. Nah, positif positif tadi katanya positif apa ya? Menambah semangat belajar. Betul. Nah, salah. Karena pacaran di usia sekolah itu mengacaukan konsentrasi belajar. Karena dulu juga waktu sekolah, alhamdulillah Bang, gini-gini walaupun seperti ini dulu saya punya pacar. Yang Masya ada bukan. Allah. Nah, terus Bang, kan Nah, ada kata remaja juga nih Bang. Nah, katanya gini, itu kan kalau pacarannya langsung, kalau pacarannya nggak langsung atau jarak jauh gimana tuh gitu? Nah, jadi itu kan kalau pacarannya langsung ya. Kalau Iya. pacarannya nggak langsung, ya. Jadi begini Bang. Lebih baik mana? Lebih baik kita memikirkan orang yang halal untuk kita atau orang yang masih diharamkan. Ya, yang halal lah Bang. Yang Lebih halal kan baik. lebih nikmat Bang. Ya itu dia. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memikirkan orang yang belum halal untuk kita, otomatis kita juga terjerat yang namanya dosa juga. Karena apa? Karena kita memikirkan orang yang belum halal untuk kita. Oh, gitu. Nah, kita memilih dan kita punya harapan yang berlebih kepada dia. Nah, akhirnya apa? Nah, kebanyakan ya Bang, ketika kita memiliki harapan lebih kepada seseorang, maka kita akan didatangkan ya dengan yang namanya kekecewaan. Masya Nah, Allah. pacarannya itu langsung Betul. ataupun tidak langsung itu sama. Masya Allah. Nah Bang, kita tadi kan sudah bahas tuh remaja yang baper, kemudian kok Ramadannya masih diuji gitu kan. Nah itu kan satu kesatuan yang kira-kira memang banyak fenomena yang bermasalah saat ini gitu ya Bang ya. Nah terus itu mengenai perasaan nih Bang, mengenai perasaan gitu kan. Supaya kita itu bisa berdamai dengan perasaan kita sendiri gitu ya Bang ya. Nah supaya hati kita Ya. tetap adem, mau diomongin apa juga ya bukannya bodoh amat, tapi kita tetap merasa aku ini milik Allah gitu kan. Nah itu gimana sih Bang supaya perasaan itu tetap terjaga, karena kadang-kadang kalau orang ngomong itu kita jadi kesel gitu loh, kita pengen nonjokin, kita pengen bales gitu, kita nggak bisa berdamai dengan hati, nyesek gitu Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Nah, jadi begini Bang. Intinya adalah kita untuk berdamai dengan perasaan. Betul. Jadi hari ini bagi sahabat yang di luar sana yang mendapat ujian dan cobaan dari Allah yang yang tadinya kehilangan, Betul. yaitu kehilangan orang yang kehilangan, kemudian kehilangan uh, semuanya, Betul. itu jangan kita berkecil hati, karena sesungguhnya itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ketika kita dikatain sama orang atau dicemooh oleh orang lain, nah kita juga mesti yang namanya mengikhlaskan apa yang mereka katakan. Nah, intinya adalah mengikhlaskan. Memang mengikhlaskan itu sekilas ketika kita berbicara seperti ini, ketika diomongkan, oh dia bisalah ngomong mengenai mengikhlaskan. Memang ngomongkannya atau memang menyebutkan yang namanya mengikhlaskan itu gampang, tapi praktiknya yang sulit. Tapi yakinlah, yang namanya mengikhlaskan itu bermulai dari membiasakan. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, yang kita sayangi, itu pasti dong awal-awalnya itu kita kecewa. Betul. Nah, kita nggak terima nih, kita nggak terima. Bahkan yang luar biasa lagi, kita doakan adik saya dan adik ipar saya itu hari ini diberikan kedamaian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini informasi sedikit, adik saya itu ditinggal sama mertuanya dan ditinggal sama bapak kami itu di hari yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi Nah, raji'un. yang sama. Nah, jadi intinya adalah kita untuk mengikhlaskan.
untuk mengikhlaskan apapun yang cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita ikhlaskan. Banyak kita yang menganggap bahwasanya suatu musibah, suatu cobaan, suatu cemoohan itu adalah musibah kepada kita. Tapi di balik itu semua Allah ingin menunjukkan, Allah ingin mengangkat peringkat kita, Allah ingin menunjukkan bahwasannya kita itu bangkit. Nah, jadi yang dimiliki Allah itu bukan seberapa sedihnya kita dicoba oleh Allah, bukan seberapa sedihnya kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, betapa sedihnya kita dicemooh oleh orang lain, tapi yang Allah ketika kita mampu bangkit dari kesedihan kita, cemoohan orang. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian, intinya adalah jika hari ini sahabat-sahabat sekalian dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan cinta ini, sahabat-sahabat sekalian buktikan, katakan kepada Allah bahwasannya, ya Allah, Engkau telah menunjukkan, Allah telah menunjukkan betapa cintanya Engkau kepada hamba dengan Engkau turunkan ujian ini. Maka hamba pun akan menunjukkan kepada Engkau bahwasannya dengan ujian ini hamba mampu lebih baik daripada hari kemarin. Amin, Masya Allah, mantap, nikmat banget kalau udah ngomong-ngomong begini ya Bang ya. Masya Allah, ini sudah terbuka, mulai terbuka Bang. Nah terus Bang, ternyata saya punya bisikan baru nih Bang. Bisikan baru ini tentang Bang Randy yang ganteng ini katanya gitu. Nah, ini Bang Randy ini memadukan antara kehidupan dengan hipnoterapi katanya begitu Bang, supaya ilmu ikhlasnya itu bisa lebih apa ya, lebih terbuka, lebih welas asih gitu, lebih punya cinta kasih. Nah, itu kalau misalkan orang-orang yang awam gitu ya Bang ya, untuk mengikhlaskan sesuatu itu kan berat banget. Kira-kira kalau di hipnoterapi itu bisa nggak sih Bang gitu? Nah, sebenarnya Bang, ini kita sedikit Bang penjelasan mengenai hipnoterapi atau hipnotis. Yeah. Jadi banyak orang yang salah tafsir nih Bang, bahwasanya hipnoterapi, hipnotis katanya. Oh, hipnotis itu menggunakan ilmu gaib, ilmu hitam dan segala macam. Terutama karena banyak kejadian di jalan yang disenggol aja, kemudian harta bendanya diambil. Gitu. Nah, itu juga alhamdulillah juga pernah mengalami. Jadi ketika saya di waktu itu saya lagi dengan temen nih, nah ternyata di kampungnya Bang Haji Hari lah itu. Di Stabat. Oh, Insya Allah. Ya, di Stabat saya dengan teman itu jalan, kebetulan itu disenggol oleh orang lain. Kemudian mereka memainkan perasaan kita. Setelah memainkan perasaan kita, akhirnya harta benda kita diambil. Nah, dari situ juga saya punya keinginan untuk belajar hipnotis waktu itu. Karena saya awalnya niat hipnotis itu, belajar hipnotis itu, saya mau menghindari yang seperti itu. Ternyata saya salah. Karena hipnotis itu bukan untuk kejahatan. Nah, yang terjadi kejahatan itu, yang modus kejahatan itu ketika kita disenggol, kita nurut, itu namanya bukan hipnotis ternyata sahabat-sahabat cinta semua. Itu namanya adalah ilmu gendam. Yang ilmu gendam ini itu mengandalkan ilmu lain atau makhluk lain selain kita manusia, yaitu makhluknya Allah yang lain seperti jin dan lain sebagainya dan menggunakan mantra-mantra. Nah, sedangkan hipnotis ini sebenarnya tanpa kita sadari, setiap hari kita ini sudah terhipnotis, kawan-kawan. Nah, kita sudah terhipnotis. Dengan apa? Ketika kita memiliki guru favorit nih, ya, ini contohnya penjelasannya, waduh, enak luar biasa. Enaknya luar biasa ketika kita mendengarkannya, langsung tercerna baik oleh kita, pelajaran itu masuk kepada kita tanpa kita sadari bahwasanya guru tersebut telah menghipnotis kita. Nah, kemudian kita mendengarkan ustadz kita nih, mubalik kita. Nah, dengan ceramahnya itu yang menggugah hati, membuat kita berubah. Nah, tanpa kita sadari kita sudah terhipnotis oleh ustadz kita, mubalik kita tersebut. Dan jangan salah,
penghipnotis terbaik adalah orang tua kita. Nah, kenapa orang tua kita? Nah, ketika kita lahir, apa kita sudah bisa berbicara, Bang? Belum. Bisanya cuma oe-oe doang. Belum kan? Biasanya cuma oe-oe doang. Iya. Tapi kenapa kita bisa? Karena orang tua kita yang menghipnotis kita setiap hari, yang mengajari kita setiap hari, yang mendidik kita setiap hari, dan yang membiasakan kita setiap hari untuk berbicara. Nah, maka dari itu, nggak pernah ada mama bapaknya atau ayah ibunya itu orang Indonesia, Ya. anaknya itu ketika mulai berbicara langsung bisa berbicara bahasa Inggris. Atau orang Inggris, mama bapaknya Inggris, tinggalnya di Inggris, itu anaknya Bicara bahasanya Indonesia. itu bahasa Indonesia. Nggak ada ya. Nah, tapi yang namanya anak tersebut itu mengikut bahasa orang tuanya. Nah, jadi itu dia. Nah, kemudian yang namanya hipnotis ini juga bisa kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Oke, contohnya seperti ini, Bang. Banyak teman-teman kita di luar sana itu yang mungkin bisa kita contohkan, kita ilustrasikan dengan bangun subuh. Betul. Nah, bangun subuh itu kan susah, Bang. Apalagi ketika di awal-awalnya saya belajar bangun subuh, itu susahnya luar biasa. Pun sudah kita setel alarm tadi, tapi ketika alarm berbunyi, malah kita matikan, kita tidur lagi. Iya. Nah, jadi intinya, Bang, yang namanya dibangun subuh tadi, intinya adalah dipaksa. Ya. Kalau hari ini mendapatkan masalah, kita paksakan untuk mengikhlaskannya, dan kita paksakan berdamai dengan perasaan. Insya Allah, nantinya, kawan, nanti setelah kita terbiasa dari bangun subuh tadi, awalnya yang bangun subuh itu susah, tapi paksakan lagi, insya Allah. Nah, kemudian ketika jangankan mendengarkan alarm, ketika bunyi mikrofon masjid saja, dia langsung sudah terbangun. Atau ketika memang sudah jam 5 subuh, dia langsung langsung bangun. Kalau di sini jam 5 ya, Bang, subuhnya. Di sana jam berapa, Bang, subuh? Sini jam 4.37. Jam 4.37. Kalau di sini jadi jam 5 sini subuh. Nah, jadi kalau bagi kita nih yang masih belum terbiasa bangun subuh, itu tadi yang seperti saya katakan, disetel alarm pun, dihidupkan alarm pun, ketika alarm berbunyi, akhirnya alarmnya kita matikan, kita tidur lagi. Nah, tapi coba ketika alarm berbunyi, kita paksakan untuk bangun. Nah, maka insya Allah hari pertama dipaksakan, hari kedua dipaksakan, hari ketiga dipaksakan, nggak usah lama-lama nunggu, Bang. Nah, cukup terapinya, cukup membiasakannya hanya 40 hari aja. Setelah 40 hari, insya Allah dibangunkan dengan alarm pun, itu ketika sudah waktunya sendiri. Bahkan yang luar biasanya lagi, sebelum waktunya subuh, kita sudah terbangun sendiri, sehingga kita juga bisa melaksanakan qiyamul lail, tahajud dan lain-lain ya, Bang, ya. Masya Allah. Nah, Bang, ini ada titipan pertanyaan nih, Bang, dari rekan kita yang insya Allah sahabat surga gitu ya, Bang, ya. Beliau mengatakan, Bang, ada nggak sih doa, ini mungkin maksudnya untuk gendam ya, Bang, ya, karena bukan hipnotis gitu. Ada nggak sih doa untuk menghindari gendam? Karena saya pernah digendam di kosan gitu, sehingga barang-barang saya hilang, diambil gitu, Bang. Mungkin gendam maksudnya ini, bukan hipnotis, Bang, gitu. Nah, jadi sebenarnya gendam itu, sahabat-sahabat surga sekalian, sahabat-sahabat cinta sekalian, gendam itu akan tertangkis dengan yang namanya qiyamul lail kita. Insya Allah kita yang rajin qiyamul lail, kita yang rajin sholat tahajud, sholat witir, nah kita mohon perlindungan kepada Allah di tengah malam, insya Allah itu sebagai penangkal dari yang namanya gendam. Bahkan bukan hanya gendam saja, Bang, tapi itu juga sebagai penangkal yang namanya sihir juga. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat cinta sekalian,
Nah, untuk menghindari gendam, yang pertama kita tingkatkan nilai ibadah kita, kemudian kita tingkatkan juga sholat malam kita, dan di situ ketika sholat malam itu kita minta perlindungan kepada Allah. Karena ketika kita qiyamul lail atau sholat tahajud, maka pintu-pintu doa itu akan dibukakan oleh Allah. Masya Ketika Allah. kita berdoa, membukakan yang namanya ars, akan menggunakan, akan membukakan ars. Jadi sehingga doa kita langsung sampai kepada Allah. Nah, itu dia. Masya Jadi Allah. kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, dan jangan lupa untuk menghindari gendam juga, kita juga mesti menjaga wudhu kita. Masya Allah. Nah, kemudian Bang ada titipan pertanyaan lagi Bang. Banyak banget titipan ini Bang ya. Nah, beliau mengatakan begini Bang. Oke lah kita punya pakai alarm, dan untuk membiasakannya itu pakai alarm bla bla dan segala macamnya, dengan triknya kita itu 40 hari dan segala macamnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang terkena insomnia? Nah, ini gimana nih Bang? Gimana caranya untuk menghilangkan insomnia itu supaya beliau bisa bangun sholat subuh, bisa ngikutin alarmnya sesuai dengan yang dipatokan gitu Bang. Gimana nih Bang? Apakah hipnoterapi itu bisa menghilangkan insomnia atau enggak gitu Bang, pertanyaannya ini Bang? Nah, jadi begitu ya, Bang. Nah, jadi sebenarnya yang namanya hipnoterapi juga itu bisa digunakan untuk menghilangkan insomnia. Tapi biasanya menghilangkan insomnia, kita datang ketemu kepada praktisi hipnoterapinya. Nah, kan agak repot kan, Bang? Betul. Nah, bahkan di kota besar sana, seperti di Jakarta, banyak sekali yang sudah membuka jasa hipnoterapi. Nah, tapi kalau kita dengan kondisi kesibukan kita, kita repot gitu. Betul, betul, Nah, betul. jadi terapinya itu ya, seperti ini, Bang. Nah, ketika kita insomnia, atau kita susah tidur, nah banyak orang yang mengatakan bahwasanya dengan menghitung domba gitu ya, Betul. supaya bisa tidur menghitung domba 2, 3. Nah, kita terapinya yang beda, Bang. Terapinya seperti ini. Ketika kita tidak tidur, kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, ikhlaskan hatiku ya Allah. Ikhlaskan hatiku ya Allah, kupasrahkan jiwaku ini ya Allah untuk Engkau ya Allah. Jika hari ini ya Allah, Engkau izinkan ya Allah, izinkanlah aku untuk tidur dengan nyenyak, dan Engkau bangunkan ketika subuh nanti ya Allah. Nah, kemudian ketika kita hendak tidur, kita baca dulu anjuran Rasulullah, Fatihah, 3 kul, nah tambahannya ayat kursi. Setelah itu ketika kita tidur, nah sambil kita berbaring, itu kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita berzikir. Insya Allah dengan zikir itu, dengan istighfar itu akan menjadi terapi insomnia kita. Masya Allah. Artinya kita sugesti dulu diri kita gitu ya Bang ya? Nah, harus tersugesti dulu diri kita. Kalau kita aja nggak yakin, bagaimana kita mau mengobati diri kita? Nah, karena Bang, yang namanya pengobat yang terbaik itu, penyembuh terbaik itu adalah Allah. Allah yang mendatangkan insomnia itu, dan Allah juga yang akan mencabut insomnia itu dari kita. Nah, jadi setelah Allah, siapa? Bukan dokter, bukan obat-obatan, bukan apapun. Pengobatnya setelah Allah tadi, yang menjadi pengobat itu adalah diri kita sendiri. Masya Allah. Ketika kita yakin, nah insya Allah kita akan dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam kita, termasuk insomnia. Masya Allah, terima kasih banyak nih Bang, sharingnya banyak banget ilmu-ilmu yang kita udah dapet ini. Nah, tapi ada Bang orang yang nanya gitu ya Bang ya, orang yang bertanya, insomnia tadi kita sudah bahas, kemudian sakit hati sudah kita bahas gitu kan, Ramadan cinta apalagi, semakin cinta dengan Ramadan setelah setelah mendengarkan apa yang Abang sampaikan tadi gitu kan Bang ya. Nah kemudian
saya pribadi ini merasa banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari yang sudah Abang sampaikan tadi, dari mulai kehidupan, karir, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tapi Bang, ini ada satu Bang yang kita ini masih penasaran Bang. Sebenarnya Bang Randy ini selain menjadi penyuluh agama, Abang kan punya bisnis juga nih Bang. Nah, itu sebenarnya Bang Iya. Randy ini bisnisnya saat ini apa sih Bang? Boleh dijelaskan nggak sama kita Bang bisnis Bang Randy yang saat ini dijalankan Bang? Jadi boleh nih Bang. Boleh, boleh Bang. Jadi kalau ini hari ini alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan perusahaan herbal Bang. Nah ini usaha kita nih, perusahaan herbal namanya Coco Oil Indonesia Sejahtera Masya Allah. atau Coco Oil, kenal dengan Coco Oil. Nah jadi Coco Oil ini adalah ramuan herbal yang diracik tanpa adanya bahan kimia dan bahan pengawet, tanpa sedikit pun alkohol di dalamnya, dan ini semua diramu dengan cara fermentasi, dan Hmm. insya Allah semua bahan halal. Dan ini saya jelaskan sedikit ya Bang, Ada contohnya bahan-bahannya. nggak Bang yang bisa ditunjukin gitu Bang, biar kita tahu gitu Bang, Cocoel ini gimana sih gitu Bang? Saya ini ada ini banner Coco Oil, ini sebenarnya bannernya punya rekan kita. Nah kebetulan ditinggal di sini, jadi ketika beliau aktivitas akan diambil kembali banner ini. Nah jadi kalau produknya ini seperti ini Bang. Nah ini juga bagi sahabat-sahabat cinta di luar sana yang ingin menambah income dan penghasilan. Nah ini dia namanya Coco Oil. Nah, Coco Oil itu ada dua varian kita, Bang. Ah, Nah, ini untuk varian 100 mili, ini untuk varian 100 mili, dan ada juga untuk varian 10 mili. Karena nggak semua orang itu nggak semua orang itu bisa untuk mendapatkan yang 100 mili, maka dari itu ada yang 10 mili. 10 mili untuk menengah ke bawah, dan 100 mili ini untuk bawah ke atas. Masya Ya. Allah. Bang, itu Cocoel itu minuman, obat gosok atau apa sih Bang jenisnya Bang? Nah, jadi coco oil ini adalah minyak yang dia itu penggunaannya dioles, Bang. Nah, Ditunjukin aja jadi Bang sambil cara ditunjukin Bang. ini dia. Jadi ini coco oil ini cara kerjanya ini adalah dioles, penggunaannya dioles. Jadi semuanya dioles. Nah, ketika kita migrain, ketika kita vertigo, ketika kita punya asam urat nih, nah ketika kita insomnia, susah tidur, nah coco oil juga ini dapat membantu dengan cara menyerapkan herbal-herbalnya itu diserap oleh kulit, kemudian setelah diserap oleh kulit, dilanjutkan oleh pembuluh darah dan akan membantu melancarkan peredaran darah dan metabolisme kita. Nah, Masya kemudian Allah. ketika kita hirup, maka aromaterapinya itu akan masuk dari hidung dan dibawa oleh oksigen hingga ke kepala kita, Hmm. sehingga membuat kita lebih rileks. Nah, Ah, so, jadi itu dia ah, Bang. Nah, baik. gimana Bang? Lanjut. Selain dari misalkan tadi kayak asam urat gitu ya, masuk angin dan lain sebagainya, pegel-pegel gitu ya Bang ya. Itu kan istilahnya banyak juga di produk di luaran sana. Tetapi kenapa sih kita harus Ya. harus pakai coco oil ini? Apakah dia memang bisa mengobati penyakit berat juga atau hanya penyakit-penyakit ringan aja Bang? Nah, jadi ini Bang, yang pertama, kenapa harus dengan coco oil? Yang pertama, coco oil ini diramu dengan cara-cara Islami, Hmm. dan pemiliknya juga serta karyawan dan staf di lapangan juga itu insya Allah semuanya Muslim. Dan ini juga coco oil ini dibuat memang untuk meningkatkan ekonomi Muslim. Nah, kemudian selain dari penyakit-penyakit ringan tadi, coco oil ini juga dapat menyembuhkan yang namanya stroke, Bang. Masya Allah. Nah, stroke, kemudian kolesterol, kemudian coco oil juga ini bisa untuk menyembuhkan kelenjar. Bahkan kemarin kita ada adik dari mitra kita. Adik dari mitra kita itu terkena kelenjar getah bening di bagian leher. Hmm. Nah,
di bagian leher. Yang kita tahu bahwasannya kelenjar getah bening itu sangat bahaya. Betul. Nah, bahkan itu kepada kematian. Betul. Nah, jadi waktu itu sudah sampai besar di sini. Kelenjar getah beningnya nampak, sudah timbul, nampak. Nah, akhirnya waktu itu dioleskan Coco Oil. Alhamdulillah, seminggu kemudian kelenjarnya tadi itu pecah, Bang. Kelenjarnya tadi pecah, tapi tidak menimbulkan efek sakit kepada anak tersebut. Nah, setelah pecah 2 hari. Nah, setelah kering tertutup rapat, dan alhamdulillah anaknya hari ini bisa beraktivitas seperti biasa. Tadinya sebelum oil, jangan ketika bergerak. Nah, seperti ini. Ketika bergerak, nah biasanya kalau kita ada teman di sebelah kita yang berbicara, kita bisa menoleh ke kanan. Betul. Dan bisa menoleh ke kiri. Iya. Kalau dia menoleh, harus diputar ke seluruh badannya. Oh, jadi gini ya, Bang ya? Seperti ini. Masya Allah, kaku Ya. gitu ya, Bang ya? Nah, tapi alhamdulillah setelah seminggu pemakaian, dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Bahkan tadinya ketika pakai baju, ini tangannya nggak bisa naik sampai atas ini, Bro. Oh gitu, Tangan cuma angkat dikit. Iya, ini nggak bisa terangkat gini. Nah, jadi gini nggak bisa. Jadi dia hanya bisa terangkat sedikit gini. Nah, udah. Mungkin sakitnya di bagian leher tadi. Nah, tapi alhamdulillah sekarang anaknya sudah sehat. Nah, jadi ini anak tersebut ini tetanggaan sama kampungnya Bang Ajahari. Nah, siapa itu, Bang? Di Binjai. Masya Allah, orang Binjai ya. Orang Binjai. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kalau untuk Sumatera Utara itu alhamdulillah Coco Oil ini adalah herbal yang saat ini lagi viral di Sumatera Utara karena khasiatnya dan penyembuhannya. Bahkan Coco Oil ini juga dapat digunakan untuk terapi ruqyah, Bang. Masya Allah. Nah, karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu adalah bahan-bahan yang tidak disukai oleh jin. Bang, kemudian Bang, kalau misalkan Coco Oil ini kan bentuknya cair, Bang ya, dan penggunanya kan dioles ya, Bang ya. Mungkin seperti dioles dan dipijat sedikit atau segala macamnya. Nah, kalau misalkan ini pada saat dihirup ataupun dicium, itu tertelan, itu bahaya nggak sih, Bang? Nah, jadi Bang, kalau Coco Oil ini seandainya kita sakit gigi, nah ini juga bisa untuk sakit gigi. Nah, alhamdulillah saya coba sakit gigi itu tempo 10 menit, itu sakit giginya langsung reda. Nah, jadi ketika kita hirup atau ketika kita obati untuk gigi gitu kan, nah kemudian tertelan sama kita, nggak sengaja tertelan sama kita. Insya Allah Coco Oil ini tetap aman, walaupun 1 botol 100 ml ini tertelan semua. Kalau tertelan ya Bang, kalau 100 ml. Itu bukan tertelan namanya, Bang, sengaja ditelan namanya, Bang. Jadi walaupun 100 ml itu tertelan oleh kita, itu insya Allah bukan efek samping yang ada, tapi menambah kesehatan untuk kita. Karena di sini juga ada cara-cara pengobatan yang memang mesti kita konsumsi, yaitu seperti asam lambung. Nah, asam lambung itu kita konsumsi 3 tetes pagi sebelum sarapan dan 3 tetes malam sebelum tidur. Masya Allah, berarti bisnisnya Abang ini bisa dikatakan menjual produk herbal yang memang sudah islami gitu ya, yang memang sudah teruji gitu kan. Nah, berarti Abang ini bisa dikatakan berbisnis sambil beribadah ya, Bang ya? Insya Allah, Bang. Karena memang target kita dengan tim, bahwasannya target kita dengan tim, kita ingin menyehatkan dulu orang-orang Muslim. Masya Allah. Nah, dan kebaikan dengan Coco Oil. Jadi kita ingin bahwasannya orang-orang Muslim juga, kita ingin orang-orang Muslim juga ketika beribadah itu tenang, ketika beribadah itu bukan dengan wajah yang lusuh, wajah yang kusam, tapi beribadah dengan senyuman. Karena apa? Karena tidak ada penyakit di dalam dirinya. Karena penyakit-penyakit yang ada itu sudah terobat. Nah, jadi kawan-kawan nih kalau misalkan mau berbisnis Coco Oil ini banyak banget manfaatnya nih ya. Salah satu yang dikatakan Babang Tampan tadi, Coco Oil itu bisa mengatasi asam urat,
bisa kelenjar, bisa sakit pinggang juga bisa, patah tulang terkilir itu bisa. Kemudian apalagi untuk sakit gigi ini, sakit gigi yang lebih sakit daripada sakit hati, itu juga bisa gitu ya. Dan kemudian lambung, kalau misalkan yang punya asam lambungnya meningkat, itu bisa juga. Dan bisa juga liver dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, 1.000 manfaat dari minyak coco oil yang minimalnya ada 2 ukuran tadi Bang ya gitu ya. Nah, kemudian Bang, kalau misalnya coco oil ini Abang katakan tadi aman gitu ya. Dan ini terbuat dari Ya. barang-barang herbal yang bisa juga menjadi terapi ruqyah. Tapi Bang, dari Iya. segi izin ataupun kehalalannya, nah ini gimana nih Bang? Alhamdulillah dari segi dan kehalalannya itu alhamdulillah kita sudah mendapat izin dari MUI dan dari pihak-pihak dari pemerintah juga kita sudah mendapat izin dan insya Allah coco oil ini siap dipasarkan untuk luar Sumatera. Masya Nah, Allah, dan Alhamdulillah. Ini berarti kemudian dari segi income, tadi kan manfaatnya kita cerita manfaat untuk kesehatannya. Nah, betul. kemudian dari segi income, coco oil ini dapat dari segi margin keuntungan itu marginnya itu dari mulai 50% sampai 90% dari modal. Masya Nah, karena memang Allah, itu tadi sebenarnya pertanyaan yang baru saja mau ditanyakan karena ada pertanyaan titipan tuh Bang. Berarti 50% sampai 90% dari modal ya Bang ya. Nah, ya, Bang, tergantung. bisikin dong Bang, modalnya itu kira-kira berapa sih Bang? Nah, kalau untuk modalnya nih, untuk modalnya coco oil yang ukuran ini ukuran 10 mili ya. Ini 10 mili yang satu box seperti ini isi satu lusin atau 12. Nah, ini modalnya itu mulai dari 300.000, mulai dari 300.000. Tapi bukan semakin meningkat ke atas ya Bang, enggak. Tapi semakin turun ke bawah, tergantung berapa lusin yang ingin di oleh Berarti semakin reseller banyak yang tersebut. diambil, Nah, jadi semakin sedikit modalnya gitu ya Bang ya? semakin banyak kita ambil, semakin sedikit modalnya. Hmm, Nah, jadi kalau kita ambil yang seperti ini nih, yang seperti ini. Nah, ini satu box. Satu box ini kalau kita ambil harganya 300.000. 300.000. Sementara harga bandrol dari coco oil dan ini memang harga yang sudah disepakati oleh perusahaan dan tidak diizinkan oleh perusahaan untuk diturunkan. Dijual lebih mahal boleh, tapi diturunkan nggak boleh. Nah, karena untuk menjaga stabilitas pasar. Nah, jadi coco oil ini harganya per pieces seperti ini harganya 30.000 harga jual. Nah, ini karena di sini di label sini nggak nampak ya Bang. nampak kelihatan Ini di kelihatan. label sini kelihatan ini labelnya ini 30.000. Labelnya di sini 30.000 bandrolnya memang harganya 30.000. Nah, jadi kalau kita hanya mengambil satu ini, satu piece ini, satu box ini maka keuntungan kita itu 60.000 rupiah. Nggak gitu banyak sih. Tapi kalau seandainya kita ambil lebih banyak, contoh kita ambil 4 box seperti ini, 4 box seperti ini, modal kita itu menjadi 250.000 rupiah. Kan lumayan tuh, 250.000 rupiah. Nah, jadi keuntungan kita itu sampai kalau dihitung-hitung 250 sekitar 100 lebih, Masya Allah, 110.000. 110 ribuan ya Bang ya. Nah, 110 ribu kalau itu satu box. Kalau misalkan ngambilnya minimal 4 box. Kalau misalkan kita bisa menjual 1.000 box per bulan, ya udah hitung aja sendiri gitu ya Bang ya. Masya Allah. Nah Bang, kasih tips dong Bang, sepanjang pengalaman Abang. Ini sebenarnya Abang yang pertama itu Abang sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Yang kedua, Abang memasarkan bisnis ini bagaimana sih Bang caranya? Yang ketiga, supaya pelanggannya lebih banyak, itu gimana caranya Bang? Coba kasih tipsnya dong Bang. Nah,
Jadi kalau kita biasanya memasarkan koko ini, kalau saya sendiri, alhamdulillah saya baru memasarkan koko ini. Saya baru uh, saya baru apa namanya bekerja sama. Kami baru melakukan kerjasama itu dengan perusahaan koko oil ini. Ini di tahun 2020. Itu tepatnya ketika corona melanda. Masya Allah. Ketika corona melanda, saya dikenalkan dengan ini. Karena di sini juga, ini bisa sebagai pengganti hand sanitizer. Nah, sebagai pengganti hand. Nah, jadi kalau kita biasanya hand sanitizer itu menggunakan alkohol, ini tidak menggunakan alkohol, jadi kita nyaman menggunakannya. Nah, kemudian waktu itu saya gabung itu, saya bekerja sama dengan perusahaan 2020. Ketika 2020, alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih kami melakukan kerjasama, dan untuk pemasarannya sendiri, kita dengan tim itu biasa bergerak kita biasa melaksanakan yang namanya silaturahim. Jadi kalau silaturahim, apakah silaturahimnya dengan siapa itu kita kunjungi, kita silaturahim. Nah, karena kekuatannya kalau silaturahim kan itu selain memperpanjang umur juga menambah rezeki. Betul banget. Nah, kemudian kita juga memasarkannya di online store. Di online store seperti di Bukalapak, di Lazada, kemudian di Shopee dan lain sebagainya. Nah, cuman memang kita lebih banyak pemesanan itu melalui reseller. Karena memang kalau di Medan sendiri, di Sumatera Utara ini, nggak usah lagi kita jelaskan, kita tunjukkan aja koko oil, oh iya saya mau, seperti itu. Oh saya mau beli. Nah, jadi karena sudah tahu manfaatnya orang Medan ini, jadi kita tunjukkan aja bendanya, itu langsung dibeli sama orangnya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Tim di luar sana, ada tim kita di Medan, dan ada tim kita yang di Langkat, juga ada tim kita yang di Depok. Itu mereka masing-masing sih Bang, ada yang memasarkan itu melalui komunitas. Nah, ada juga yang memasarkannya itu melalui organisasi. Ada yang memasarkan itu melalui pengajian-pengajian. Nah, ada juga yang memasarkan itu door to door. Dan ada juga yang memasarkan itu dengan bekerja sama kepada pihak sekolah dan pihak-pihak usaha lain. Nah, seperti itu. Masya Allah. Berarti luar biasa memang ya Bang ya, pemasarannya ini sangat-sangat luas sudah ya Bang ya. Nah, untuk kawan-kawan yang berminat untuk memasarkan koko oil ini sebenarnya mudah banget gitu ya. Dari mulut ke mulut bisa. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan marketplace seperti Shopee, Lazada dan lain-lain bisa gitu ya. Kemudian kalau misalkan door to door juga bisa gitu. Apalagi kalau teman-teman punya komunitas. Nah, karena kan orang sekarang ini yang dicari itu kesehatan. Karena kesehatan itu kan sangat mahal gitu ya. Nah, dengan koko oilnya Bang Tampan ini gitu kan, kesehatan insya Allah tidak menjadi masalah lagi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Bang Randy katakan tadi saat ini sudah punya tim di Binjai, Langkat segala macam gitu ya. Artinya teman-teman yang di luar yang disebutkan tadi itu juga punya punya kesempatan menjadi timnya Babang Tampan, misalkan teman-teman yang di luar Binjai, ataupun misalkan teman-teman yang ada di Binjai juga masih mempunyai kesempatan menjadi timnya Babang Tampan nih. Nah, selain bisnisnya dapat, ilmunya dapat, silaturahminya dapat, dan saya bersaksi kalau Babang Tampan ini memang orang benar-benar orang baik nih. Jadi jangan ragu ya berbisnis dengan Babang Tampan. Nah, Bang, kita mau tahu dong Bang, kalau misalkan kita berminat banget nih dengan produknya Babang Tampan nih, Bang Randy gitu kan. Nah, itu kita bisa hubungi kemana sih Bang? Nah, jadi untuk sahabat ingin menjadi Sorry Bang, bisa diulang Bang, karena suaranya agak terputus Bang. Oh baik. Jadi untuk sahabat-sahabat cinta yang memang ingin menjadi reseller kita atau ingin bergabung nih di tim kita, walaupun di luar Medan, di Sumatera Utara, insya Allah kita akan tetap menjaga silaturahim, dan insya Allah jika nanti ada langkah kita
kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat tim kita yang ada di luar Medan. Apakah itu di Jakarta, apakah itu yang ada di lain daerah, itu insya Allah kita akan meluangkan waktu untuk ke sana. Karena kita juga punya tim di luar Sumatera Utara, terutama di Jambi, Pekanbaru. Bahkan ada juga yang di daerah Jogja. Insya Allah ke Pulau Jawa kita udah bang. Cuman di Jakarta memang ada, cuman belum banyak. Nah itu ada, cuman belum. Nah jadi untuk sahabat-sahabat cinta semua yang memang ingin bergabung bersama kami untuk sama-sama beramal dan mendapatkan rezeki yang luar biasa, jadi bisa hubungi kita melalui Instagram ini atau bisa melalui Instagram Bang Ajahari. Nah, bisa juga melalui di nomor handphone. Nah, boleh nih Bang promosi? Boleh banget Bang, itu memang sangat dianjurkan. Jadi kalau memang sahabat-sahabat ingin langsung berkonsultasi dengan kita, dengan saya sendiri, itu silakan hubungi di 0822 7637 9735. Ulangin lagi Bang, ulangin lagi Bang. Oke, 0822 7637 9735. Ya. Nah, jadi nanti itu bisa konsultasi langsung kepada saya, dan nanti kita bisa konsultasi dan kita bisa yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Koko Oil, atau yang ingin sharing-sharing mengenai kehidupan, mengenai motivasi, atau mengenai cara mengikhlaskan, atau tadi hipnoterapi. Nah, bisa melalui nomor yang tadi. Kalau Instagramnya Bang Randy ini apa Bang? Instagramnya Bang Randy ini Bang? Nah, kalau Instagram saya silakan nanti dicari Randy Andika Bandrek. Masya Allah, Randy Andika Bandrek ya Bang ya. Jangan lupa teman-teman, WhatsApp-nya tadi dicatat, dan kalau untuk Instagramnya bisa ke Randy Andika Bandrek. Nah, kalau misalkan teman-teman berminat dengan produk Koko Oil-nya, mau coba dulu, ataupun mau langsung jadi reseller, yang mau tahu penghasilannya berapa gitu ya, ataupun yang misalkan mau sharing tentang kehidupan, mau sharing tentang karir, mau sharing tentang apapun itu, bisa hubungi Bang Randy di nomor WhatsApp berapa Bang? 0822 7637 9735. Masya Allah, mantap. Nah Bang, terakhir nih Bang, bisnis kita sudah bicara, keren banget bisnisnya Bang Randy. Ramadan Cinta kita sudah bicara, Masya Allah ilmunya banyak banget. Dan kehidupan juga Masya Allah luar biasa banget. Terakhir nih Bang, pesan-pesan cinta buat semuanya. Ini apa nih Bang, pesan-pesan cintanya Bang? Silakan Bang. Jadi pesan-pesan cintanya kepada sahabat-sahabat cinta di luar sana, bahwasanya yang pertama, di bulan Ramadan Cinta ini yakinlah, walaupun hari ini di Medan panas, di Jakarta hujan, tapi yakinlah Allah memberikan anugerah itu kepada kita berupa cinta. Yang mana ketika kita beribadah, yang di hari biasanya hanya satu nilai pahalanya, ini akan dilipat gandakan. Nah, jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat cinta yang saat ini sedang diuji dengan kesedihan, itu jangan berkecil hati. Jangan menganggap bahwasanya ujian itu adalah musibah. Melainkan ujian itu adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwasanya kita dapat bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian untuk yang saat ini di luar sana yang masih mencari jodoh, Masya Allah. mencari jodohnya itu nggak dapat. Nah, kemudian sudah dicari, sudah diusahakan nggak dapat, yakinlah jodoh itu rahasia Allah. Jika hari ini kita tidak dipertemukan dengan jodoh kita, insya Allah kita akan dipertemukan oleh jodoh kita di surga. Dan jangan galau dengan jodoh, walaupun hari ini kita nggak pacaran, tapi itu adalah cara yang terbaik. Karena jodoh itu didatangkan bukan dari pacaran, melainkan dari keridhaan Allah untuk menunjukkan siapa jodoh kita. Nah, itu dia.
Kemudian yang hari ini juga lagi galau nih karena sering dikata-katain sama Oh, orang. Nah, insecure ya Bang ya? jangan pernah mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain sehingga kita terpuruk dan jatuh. Tapi jadikanlah kata-kata negatif dari orang lain itu sebagai motivasi diri kita bahwasannya kita bukan seperti yang dikatakan oleh orang tersebut, melainkan kita adalah insan terbaik oleh yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Nah, Masya itu dia. Allah. Lagi nih Bang, Nah, satu lagi nih Bang. Nah, jadi hari ini untuk sahabat-sahabat cinta yang belum belum diberikan jodoh, belum diberikan keturunan, maka ikhlaskan dan perbaiki diri. Karena hari ini jika kita ditinggalkan oleh orang yang bukan halal, yang belum halal untuk kita, berarti Allah menyiapkan jodoh yang lebih baik. Masya Nah, Allah. apabila kita memperbaiki diri lebih baik lagi, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu itu seperti baiknya diri kita. Jadi itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keren banget nih Bang Randy, Babang Tampan, inspirator muda ya, pebisnis muda, penyuluh agama. Wah, lengkap banget. Tadi Bang Randy katakan di akhir kita harus tetap semangat. Yang belum punya jodoh jangan pikirin, jalanin aja, perbaikin diri. Insya Allah jodoh datang di waktu yang tepat gitu ya Bang ya. Hmm. Nah, ya. kita Jadi doakan bang, juga jadi nih. tadi, Ya, kita doakan juga ini untuk sahabat-sahabat cinta ya, untuk sahabat-sahabat cinta yang mungkin hari ini sedang ikhtiar untuk jodoh, semoga jodohnya segera dipertemukan, amin. Sahabat-sahabat cinta yang sedang berikhtiar untuk menjemput rezeki dari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaannya dan bekerja dengan baik, amin. Sahabat-sahabat cinta yang hari ini sedang ikhtiar dengan usahanya, semoga usahanya berkah dan berlimpah, amin. Dan sahabat-sahabat sahabat cinta yang hari ini merindukan kehadiran buah hati, itu juga kita doakan semoga buah hatinya segera diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dan satu lagi catatan, kalau misalkan sahabat cinta mau pesan koko oilnya Babang Tampan, nah Bang Randy ya, segera tadi tuh WhatsAppnya tadi dibalikin lagi, di flashback lagi. Nah, dicatat WhatsAppnya langsung sharing. Ada cinta, ada koko oil, ada masalah hidup, ada hipnoterapi, ada hypnoselling, wah hypnoteaching, semuanya lengkap. Paket komplit nih Bang Randy nih. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya mau katakan bahwa kalau teman-teman yang tidak bisa ikut, ya tidak bisa ikut dengan talk show ini, jangan khawatir. Karena talk show ini akan kita upload ulang nanti di YouTube channel ya, YouTube channel Inspirasi Usaha. Dan teman-teman, mohon dibantu juga nih untuk di like, subscribe, dan komen, serta sebarkan kebaikan kita bersama kepada orang-orang lain. Bukan begitu Bang Randy ya? ya benar sekali. Allah. Terima kasih banyak nih Bang Randy waktunya ya. Insya Allah lain kali saya minta waktunya lagi untuk kita sharing ya Bang ya. Bisa ya Bang Randy ya? Siap. Nah, kalau misalkan teman-teman mau dapat ilmu tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang manajemen hati, tentang Ramadan cinta, dan tentang cinta kesemuanya gitu ya. Nah, pantengin terus kita ya. Dan jangan lupa support, sekali lagi support channel YouTube kita nanti yang akan kita share, di subscribe, di like, di komen, dan di share ke banyak orang. Semoga acara yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang banyak, begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Randy dan terima kasih semuanya. Saya Azhari sebagai pemandu acaranya. Mencukupkan acara kita sampai di sini. Semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.